Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di presentasi saya ini karena ini berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Nanti saya juga mengajak pada Bapak Ibu sekalian bahwa guru penggerak ini karena usia kita yang sudah setengah bayar misalnya, dan kita tidak antusias mengikuti program ini karena program ini sangat luar biasa. Ketika di awal itu saya digambarkan bahwa cara belajar itu berbeda, ternyata memang sangat berbeda. Jadi kalau nanti di angkatan 13, karena angkatan 12 cuma Mahulu sama Kutai Barat, nanti angkatan 13 mungkin Bapak Ibu sekalian bisa. Karena dia bagaimanapun guru penggerak ini adalah puncak dari puncak dari skill keterampilan seorang guru yang harus dimiliki yang dibuktikan dengan setelah selesai melakukan pendidikan guru penggerak. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya itu kan awalnya dipaksa, biasa, membudaya. Jadi kalau kalau di dalam agama Islam itu misalnya sholat itu awalnya dipaksa, lama-kelamaan jadi biasa, lama-kelamaan jadi budaya hidupnya, sehingga dia ketika tidak melakukan itu dia merasa kehilangan sesuatu. Budaya positif atau ekosistem positif. Dulu kita sering mendengar istilah ekosistem, kemudian kita muncul lagi istilah ekologi gitu. Dan ini kalimat diulang-ulang ketika IKN itu berdiri. Maksudnya pembangunan IKN itu diharapkan tidak merusak ekosistem. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup. Tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dia tidak dapat merubah padi menjadi jamur. Jadi tugas kita itu seperti menanam padi. Ketika padi itu kita tanam, maka kita harus bisa memastikan dia tumbuh sesuai dengan kodrat ketika dia ditanam. Artinya dia padi. Kalau di dalam dunia pertanian namanya fase generatif, fase vegetatif, kemudian kembali lagi ke fase generatif. Maksudnya generatif itu biji, batang, kemudian menjadi biji lagi. Hanya sebatas itu. Supaya maksimal hasilnya, maka kita perlakukan pada tanah, air, kemudian pupuk. Eksplorasi konsepnya adalah perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, teori kontrol, disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Jadi ini bagian dari penegasan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Aris pada periode penggerak sebelumnya. Hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Perubahan paradigma, kepalkan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Padahal kita sudah menggenggam benda itu dengan kuat-kuat, dengan sesuatu yang kita sembunyikan di dalamnya, sekuat tenaga, kemudian ada orang yang memaksa untuk membukanya dengan semaksimal mungkin juga. Kira-kira apa yang terjadi? Ilusinya guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang lama. Bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang dibicarakan, yang ditekankan adalah fase usia, seolah-olah yang tua itulah yang punya hak untuk melakukan pemaksaan kepada yang lebih muda. Makanya ketika di kelas, semisal contoh saya pribadi, saya sering ingatkan anak-anak itu bahwa kamu perlu berlatih bagaimana cara bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya, dan dengan teman yang lebih muda. Karena itu bentuk cara kita melatih bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita review berkaitan dengan disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini para pemikir pada masa lalu di Yunani yang punya pemikiran tentang filosofi hidup. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dia melakukan evaluasi terhadap dirinya dengan bentuk disiplin sebagai bentuk konsensus terhadap dirinya sendiri, sehingga dia punya tujuan dengan disiplin itu, apa goal atau target yang ingin dia dapatkan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Kesannya adalah intimidasi. Jadi menekan orang untuk menjalankan sesuatu. Padahal itu bagian dari tugas setiap orang supaya dia berada di dalam koridor yang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita beri ketentuan tentang disiplin, maka sensor paling pertama yang muncul dalam diri kita itu adalah ini tekanan, ini tidak enak, ini tidak nyaman, ini membatasi kebebasan. Padahal disiplin itu harus muncul secara natural di dalam diri kita sebagai bentuk cara kita untuk mencapai target apa yang kita inginkan dari kehidupan kita. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selalu yang muncul di dalam benak kita seolah-olah ada ancaman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga dan institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi selalu diorientasikan kepada apa, kalau bahasa Bu Lisa, poin dan poin. Ada poinnya, ada poinnya. Cuan. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Selalu ada orientasinya, motivasi, berkaitan dengan motivasi. Walaupun ada slogan sekarang itu kan di baju-baju, saya tidak butuh motivasi, saya butuh nasi. Ini sifatnya motivasi dari eksternal, kemudian dari eksternal, ini motivasi internal. Yang dimaksud adalah tujuan disiplin positif. What do meaning merdeka? Freedom. Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Kalau kita refleksikan terhadap kehidupan kita di lingkungan sekolah kita ini, maka kita perlu bertanya, apakah kita sudah menjadi makhluk yang merdeka, bukan di bawah tekanan. Budaya positif itu adalah ring terluar dari kesepakatan kelas yang kemudian jadi keyakinan kelas, kemudian muncullah lingkungan positif, maka ring terluarnya nanti adalah budaya positif. Ingat, keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas.
Jangan sampai kita melakukan intervensi dalam menyusun secara berlebihan pada saat menyusun kesepakatan kelas. Artinya itu kita kembalikan kepada keinginan mereka seperti apa. Sampai mereka itu menyadari bahwa yang mereka buat itu adalah bentuk pertanggungjawaban diri mereka untuk berlaku positif. Yang kita lakukan biasanya apa di kelas? Memperbaiki susunan kalimatnya. Mengapa tidak peraturan saja? Hanya kalau ada yang mengatakan taati aturan sekolah, taati aturan kode etik. Kalimatnya biasanya cenderungnya adalah mengintimidasi, menekan. Apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Kalau bahasa orang sekarang itu reward and punishment. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sampai disebut lagi secara eksplisit 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi yang muncul dari dalam diri kita kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi harus muncul secara intrinsik dari dalam diri manusia. Jadi muncul kesadarannya gitu. Bukan karena mengikuti serangkaian peraturan. Kita kan hidup dari kecil sampai dengan usia segini itu tidak lebih kebanyakan waktu kita dihabiskan dengan mengikuti peraturan. Bahkan nanti dia pakai bahasa yang lebih bagus, regulasi gitu. Regulasinya bagaimana? Supaya lebih berkualitas mungkin pilihan katanya, pilihan kalimat itu regulasi. Jadi kita ini hanya hidup berdasarkan apa yang sudah dibuat dalam peraturan-peraturan. Bukan muncul secara intrinsik kesadaran penuh dari dalam. Nah, perhatikan, supaya kita bisa mendefinisikan atau melakukan telaah terhadap apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu punya potensi, dia punya nilai kewajiban. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau di Babulu itu di tempat saya ada tulisan begini, yang buang sampah di tempat ini saya sumpahi 7 turunan miskin gitu. Jadi kalimat-kalimat itu aneh-aneh, saking genggelnya kalau di tanahnya dari tempatnya, jadi dipakai tempat buang sampah. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau. Jadi kalimatnya itu dilarang, jangan, walaupun mohon maaf lagi saya sampaikan, kalau di dalam Islam itu kalimat itu ada di dalam Al-Quran, wala, katanya jangan. Setelah dilakukan penelitian, ternyata kalimat itu justru memunculkan perlawanan. Semakin dilarang, semakin besar potensinya melakukan pelanggaran. Contoh, no smoking. No smoking itu tambah banyak tulisannya no smoking, tambah kencang juga sampai tidak mengerti lagi di mana tempat kita idealnya di dalam merokok. Dalam ruang AC merokok. Padahal begitu sudah menjadi dasar ke dalam tata kehidupan kita. Bagaimana keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tanggung jawab. Cukup tanggung jawab. Segala hal perilakunya harus didasari dengan tanggung jawab. Baik itu membuang sampah, baik itu meletakkan buku pada tempatnya, terutama di perpustakaan. Menghormati orang lain dan diri.
Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kenapa menghormati orang lain itu? Keterlambatan kita itu bisa menginspirasi orang lain juga untuk ikut terlambat jikalau keterlambatan kita itu mendapatkan kemakluman. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Kalimat-kalimat ini ketika kita sudah jadikan keyakinan, jangan lupa diberikan deskripsi kepada anak-anak sekalian bahwa yang dimaksud adalah, karena ini bertujuan memunculkan motivasi intrinsik di dalam dirinya supaya dia punya kesadaran secara natural bahwa dia memang sepatutnya berlaku demikian. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, contoh pada saat antri. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlarian di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Kalau sekilas kita tutup sekolah ini, yang muncul ini, maka kalau tanpa dengan penjelasan atau deskripsi, bingung juga akan ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, yang menjadi kendala kita sementara ini juga menjadi evaluasi bagi kita masing-masing. Termasuk saya pribadi dalam usia sedemikian rupa itu, saya mulai mengurangi untuk menghukumi anak berdasarkan nasab. Kalau kita kecewa terhadap anak, kita cari-cari informasi. Ini anaknya siapa sih? Keluarganya siapa sih? Tinggal di mana sih? Kemudian nanti yang jadi kesimpulan apa? Memang begitu anak-anak sini, Pak. Tidak bisa diharap begitu, jangan dihukumi begitu. Semua anak itu masih ada potensi baiknya, cuma tidak dimunculkan secara kalau bahasanya di blow up secara kontak supaya itu yang mendominasi pada diri. Kalau dalam agama saya kasih dalilnya begini, alhamaha fujuroha wa taqwaha, diilhamkan pada diri manusia itu mau berbuat baik atau mau berbuat buruk. Kita yang menuntun dia supaya ke perbuatan baiknya itu yang dominan dibanding perbuatan. Lanjut, kesepakatan kelas, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Rasa aman adalah hak setiap orang. Tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan di kelas dan lingkungan sekolah, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Itu nanti antar teman ya, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi ya. Bapak Ibu sekalian, kita dalam usia-usia fase ini waktu-waktunya menikmati berbagai macam variasi dari sikap anak-anak. Nikmati itu sebagai bentuk hiburan, dan jangan lupa kalau kita kecewa dari respon yang mereka berikan kepada kita, itu kita berdoa kepada Yang Kuasa supaya mereka itu nanti, karena yang aneh itu, yang nakal-nakal itu justru yang kita hukumi nakal tadi ya, oh itu nanti ketika lulus yang paling hormat dengan kita ya. Kan aneh juga itu. Nah, kalau itu aneh. Oh justru dia yang paling hormat. Oh justru dia yang kita temukan ketika di jalan motor kita mogok, dia setut pakai kakinya itu. Padahal ini anak yang mau di sekolah sudah kita sudah ada arah, sudah kami madis, sudah kami masa depan surat. Ternyata pada saat dia menemukan momentum dalam hidupnya misalnya, tetapi itu tidak terjadi di sekolah, oh justru dia yang paling punya rasa penghormatan yang baik dengan kita, respect yang bagus. Berarti yang kita patut hargai dari setiap orang itu adalah unsur kemanusiaannya, jangan melihat unsur kebinatangan. Karena manusia itu punya potensi itu kan, tinggal mana yang lebih dominan. Tindakan, action, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan tugas-tugas semuanya dicoret-coret, memberi
tumpah di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Minta murid tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari meninggalkan lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum untuk pelajaran PJOK. Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu menanamkan pada diri kita sebagai orang yang suka menghukum nanti ada di slide berikut. Memang ada yang muncul dalam diri kita rasanya puas. Tapi ingat, itu semu, saudara. Kepuasan itu semu karena tidak membentuk apa-apa. Kita lihat, mencatat 100 kali itu masuk dalam kategori hukuman. Karena kalau bahasa dulu tidak mendidik. Kemudian lari di lapangan basket 2 kali dengan terlambat hati di sekolah juga bentuknya hukuman karena tidak berkorelasi dengan mata pelajaran. Kemudian push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan tugas teman yang coret-coret, sanksi atau konsekuensi. Dia sudah mencoret-coret, jadi masih berkorelasi terhadap masalah yang dilakukan sebelumnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar itu sanksi atau konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Kemudian lari mengenai lapangan basket 2 kali dengan terlambat masuk dalam kategori sanksi konsekuensi karena berkorelasi dengan mata pelajaran PJOK. Jadi guru PPKN misalnya kamu ke sekolah, hukumannya lari kamu dengan mana? Ada hukuman karena tidak berkorelasi dengan mapel yang biasa. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi hati, makanya ada sekarang itu apa? Perundungan yang sifatnya verbal, tidak sekedar fisik. Anak membenci kedisiplinan. Jadi disiplin itu dianggap lawan, bukan sesuatu yang menjadi alat bantu buat dia menjadi lebih baik. Kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi dia akan menampilkan apa dalam bahasa Inggris itu, the ideal image yang ideal. Kenapa? Dia menyembunyikan sesuatu supaya image dia ini ideal. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi kalau anak itu malu, apalagi kita di sekolah, kenapa sih nilai mau begini? Nggak bisa kan kamu seperti siaran itu? Kan ada mungkin. Apalagi di kurikulum merdeka ini kita nggak punya nggak punya. Ya walaupun mungkin kalau boleh kita bahasakan, kita tidak punya beban, walaupun nggak boleh sebut begitu ya. Tidak ada ujian nasional, maka beban utama kita adalah mari bersemangat membentuk karakter siswa. Karakter siswa itu tidak perlu kita setting, dia ada muncul dalam diri, cuma kadang-kadang timbul tenggelam gitu. Kayak apa? Lasernya rating motor gitu. Muncul menyala mati gitu. Tugas kita bagaimana dia menyala terus. Sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek aja kalau kita ancam-ancam gitu. Anak menghargai disiplin. Ada 2. Stimulus, jadi rangsangan buat dia. Mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Itu sanksi atau konsekuensi. 5 posisi kontrol. Ya saya agak cari sedikit, jadi kalau nanti salah baca ini masalah itu. Yang pertama motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, identitas penghargaan di sini. Oh ini 5 penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, guru berbuat. Kalau penghukum,
menghardik, menunduk-nunduk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau dalam budaya kita ya, ketika kita tidak senang dengan seseorang, jangan menunduk-nunduk. Ketika kita tidak menyukai atas tindakan seseorang, jangan lakukan, jangan tunjukkan gestur dengan menunduk-nunduk. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Titik-titik, kemudian timbulkan kalimat kunci di belakang. Sebenarnya saya kecewa dengan tindakan kamu ini, Pak. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk mereka. Karena bermitra ya, makanya sebagai guru kan kita pernah belajar dulu ya. Ada waktunya kita sebagai teman, ada waktunya kita sebagai guru. Jangan karena kita ingin ngomong kedekatan, lantas kita kehilangan marwah kita. Karena menganggap kita mitra. Ingat ini ada tekniknya ya, karena kita sebagai mitra ada friend. Kita kan friend Pak, kemudian kita digandeng-gandeng begitu. Wah, jaga juga marwah. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau perkataan dalam bentuk perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini paling apa ya, paling fenomenal. Nah, ini paling saya minta. Saya, jangan kita, itu ngajak-ngajak. Kemudian kamu seharusnya berbuat ini, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Jadi diceritakan penderitaannya supaya anak itu merasa gimana banget. Walau pada saat itu secara singkat dia nampak seperti bersama, besok dia begitu kembali. Karena itu tidak memunculkan motivasi untuk menonton. Apa peraturannya? Wah, langsung diancam. Kamu tahu kan soal peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Ini membangun komunikasi efektif terhadap dengan siswa dengan memilih kalimat-kalimat yang bisa memunculkan kesadaran. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kalau membuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi dia mengkamuflase. Kemudian kalau teman, dia tergantung. Kemudian pemantau menyelesaikan diri bila diawasi. Nah, kalau saya diawasi, kemudian kaitan dengan dunia lokalitas, murid meletakkan guru di luar dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Dia akan bangga itu, kefrog. Saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang saya harus tulis. Kalau di SD kan kasih poin-poin gitu ya. Sini, kasih bintang. Makanya kalau di SLB itu salah satu bentuk perlengkapan guru itu adalah membuat stempel dengan berbagai macam emoji. Itu kalau di SLB. Karena di SLB itu lebih tinggi penghargaannya disebabkan siswa memiliki banyak keterbatasan. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Terjadi diskusi antara siswa dengan bahwa bagaimana cara saya memperbaiki. Kalau sudah sampai pada posisi ini,
This is the real teacher. Anda sudah menjadi sesungguhnya seorang pengajar, pendidik. Dampak pada murid, mulai kesalahannya, merasa rendah diri, minder. Kalau rendah hati kita waduh, kalau rendah diri ini lemah, tidak menjadi tergantung. Jadi tidak survive, tidak struggle. Meniti beratnya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. This is goal ya. Ini adalah target. Kalau kita dapat pada posisi ini, sesungguhnya doa-doa kita terhadap siswa kita itu sudah, insya Allah sudah sebagian besar dikabulkan. Amin. Ada kalau malam-malam itu saya nggak pernah berkaca-kaca matanya ketika mendoakan anak murid Anda. Bapak Ibu sekalian, saya begitu. Saya doakan anak-anak. Karena itu wasilah saya nanti di akhirat. Saya doakan dia, sempurna perbuatan kepada saya itu saya doakan. Ya, ternyata itu tadi kita bahas kembali. Kita dapati anak-anak yang begitu di sekolah ini, justru dia yang paling respect dengan kita ketika dia sekolah. Ingat saudara sekalian, bapak-bapak, momentum dia menemukan jati dirinya tentang berpotensi baiknya yang lebih besar dibanding potensi negatifnya itu bisa saja tidak terjadi ketika dia berada di sekolah. Tiba-tiba dia lulus, kelepasan Pak Dani, nanti dia dapat momentum, jatuhkah dia, apakah keputusannya? Lalu dia sadar. Tiba-tiba mungkin dia melakukan kontemplasi perenungan gitu, malam hari gitu, saya mau begini terus 1 tahun 2 tahun. Saya begini ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak berharap juga Bapak Ibu contoh, tapi boleh lah Pak. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak, kamu kalau malam itu dalam kondisi sendirian itu, coba kamu berpikir-pikir sedikit. Saya ini 1 tahun ke depan mau jadi apa? 2 tahun ke depan mau jadi apa? Lakukan itu. Kamu pukul-pukul aja ilmu dengan kalimat-kalimat itu. Unjangkan ke dalam jiwamu itu. Saya 1 tahun mau jadi apa? 2 tahun mau jadi apa? Penghukum. Kita lihat bagaimana gesturnya, bentuknya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk sambil melihat. Makanya dihukum. Itu tadi. Bahkan yang dihukum-hukum itu adalah itu tadi. Kamu tinggal di mana, kamu nasabnya siapa. Dasar memang kamu ini pantasan aja karena kamu tinggal di sana sih. Enggak kamu. Dan di sana kan kamu luar. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Amat tertekan ya, bisa jadi yang muncul adalah perlawanan. Akibatnya kemungkinan murid marah dan berdendam atau bersifat agresif. Kalau kita punya anak di rumah kan kita bisa ini ya, bisa punya buku kartu menuju sehat atau membuat grafik sendiri itu. Oh ternyata anak saya itu fase matang berpikirnya itu pada usia begini. Jangan dia usia anaknya usia begini sudah bisa begini Bapak. No, don't wait, jangan tindakan itu. Nanti Anda sering menyadari alat itulah yang kita pakai ketika kita melihat anak. Jangan hukumi dia sama. Kamu itu tidak bisa sama-sama seperti si anu. Beda-beda fasenya, kematangannya itu bisa jadi. Kalau itu sudah disematkan sebagai sekolah. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencari-cari bukunya atau menulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Apalagi ekspresi yang dilakukan sebagai bentuk kekecewaannya itu berdampak buruk yang sangat panjang terhadap orang yang tidak disukai.
Jangan hukumi fisiknya, jangan hukumi bicara-bicaranya, jangan hukumi sukunya, jangan hukumi siapa orang tuanya. Membuat orang lain merasa bersalah. Wah, ini kesenangannya. Kenapa anak itu bisa ngomong sama ibu? Oh, kok ada yang bisa ngomong? Gimana salah ya? Ada itu begitu, karena spesialis ibu yang membuat rasa iba, bakat itu. Jadi anak-anak itu dibuatnya merasa bersalah, memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Terus kamu mengajar orang saya, kamu udah lihat ya sakitnya saya mengajar jauh rumah saya ini dari Muara Tengah sampai sini berapa jam sudah? Itu udah jalan sekolah semua kan? Oh, ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditulis seperti itu? Ini kayaknya tulisan di WA ya. Singkat-singkat. Akibatnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menanam perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, kan kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu ya, mungkin masih dalam 1 minggu ini ya, Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi disebabkan ada salah satu siswa yang sedang melakukan pendidikan koas spesialisasi. Artinya sudah dokter dia, bukan sarjana kedokteran lagi, sudah dokter di Universitas Diponegoro melakukan bunuh diri. Disebabkan apa? Tekanan yang sangat berlebihan dari para seniornya, sehingga Kementerian Kesehatan memberikan atensi yang sangat. Bisa jadi dalam posisi ini menyakiti diri sendiri karena dia perempuan. Kemudian teman, sebagai teman atau mitra sejajar. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum menyenangkan. Bahwa pilihan-pilihan kalimat yang digunakan dalam berdiskusi sebagaimana bahasa yang digunakan oleh mereka. Kita juga hati-hati. Artinya tetap juga nonton medsos supaya kita tahu istilah-istilah yang berlaku di mereka. Tapi kemudian pilihan-pilihan kata kita tetap harus menjaga izah kita, menjaga kehormatan kita. Jangan sampai mengesankan kita sebagai boleh, tapi tentu menggunakan timing ini. Kita menempatkan ini sebagai mitra atau teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti baru bantu. Kami sambil senyum-senyum. Artinya memberi pemakluman. Kasih dimaklumi, maklumi. Tenang aja, teman aja saya sama Pak Dhani, teman aja saya sama Pak Mas Jaya, aman aja saya ini kan, namanya juga teman kan. Jadi dia punya bemper. Tapi teman itulah pengaman. Bagaimana perasaan berada di situ seperti ini? Akibat merasa senang dan akrab dengan guru, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru orang lain. Bapak aja bisa ngatasi dia, ibu aja bisa ngatasi dia. Karena ibu aja didengar seyogyanya ketika dia berada di sekolah, maka dia mengkondisikan dirinya, dia hormat dan dia punya rasa hormat dan adab yang tinggi terhadap siapapun guru. Makanya salah satu kelemahan
walaupun menjadi evaluasi kita semua. Di sekolah yang berbasis jurusan seperti SMK ini, yang muncul itu biasanya begini. Guru jurusan lain, siswa jurusan lain itu tidak mengenal siswa di jurusan ini tidak mengenal guru di jurusan yang lain, sehingga dia tidak dapat menempatkan dirinya pada saat bertemu dengan guru yang berbeda dengan jurusan. Itu yang sering terjadi. Kemudian pemantau nada suara data bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Apa yang dilakukan guru? Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Artinya dia merasa dalam pantauan. Bagaimana perasaan murid bila ditiru seperti saya? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor dan memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang. Dipantau. Ini istilahnya the core of the core, inti dari intinya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Manajer, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan tentang saya Pak untuk menjaga tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok, jadi dibuat semacam komitmen, akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik. Apa ini namanya? Apresiasi. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Bagaimana perasaanmu bila kita seperti saya? Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari kemudian, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenang-senang menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau murid. Jadi jangan kita yang punya hope, tukang shopping. kita fokus pada dia, gimana bisa terbangun jiwa ini. Bukan kita yang dipenuhi harapannya, hope-nya bukan. Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan. Restitusi. Ini sudah berkali-kali di tempat kita ini diulang-ulang kembali. Ini hanya untuk mempertegas saya. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu mengembalikannya. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakat? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pada posisi menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Jadi dilakukan validasi. Kenapa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, yang membuat hatimu senang? Itu pada posisi validasi. Kemudian menstabilkan identitas. Oh gini ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah.
Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Tapi ini bukan legitimasi, bukan pembenaran atas kesalahan, tapi dalam bentuk menstabilkan identitasnya. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Setelah kita berkutat pada penstabilan identitas, maka jangan lupa menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, identitasnya dulu distabilkan. Identitas dulu distabilkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Biasanya ini, walaupun kita tidak mengenal istilah restitusi, biasanya kalimat-kalimat ini keluar pada anak kita sendiri di rumah. Kalau ini kita terapkan juga di sekolah, maka akan menjadi lebih kuat dalam hal membangun karakter siswa. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi, kalau ada pertanyaan apakah kita dapat mengerjakan ini, maka mari kita melakukan menyelami pada diri kita masing-masing. Nampak-nampaknya ini bukan sesuatu yang sulit. Sepanjang kita tidak membangun resistansi ya pada siswa kita, kata-kata itu ini tidak bisa nanti, tidak ada harapan nanti. Kalau begitu, maka kita membuat resistansi pembatasan supaya kita tidak bisa masuk pada wilayah menstabilkan identitas. Kemudian validasi, mengenali basic need, kebutuhannya apa yang ingin dipenuhi ketika mau masalah. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi dasar kebutuhan. Apakah itu power, apakah itu freedom, apakah itu cinta dan kasih sayang, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi mesti ada upaya membangun komitmen. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi, anak itu diberikan gambaran tentang bagaimana tantangannya ketika nantinya hidup di tengah-tengah masyarakat. Kasih penekanan semacam itu. Ingat loh, hal-hal baik seperti ini perlu kamu jaga, kamu pelihara, karena ini sangat bermanfaat ketika kamu berada di tengah-tengah masyarakat. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang jadi jangan lupa di keyakinan itu ditambahkan penegasan tentang besok kamu bakal hidup di tengah-tengah masyarakat yang isi kepalanya itu berbeda-beda. Apalagi sekarang tantangan kehidupan kita ini ada virus baru namanya hedonisme. Artinya lawan kata dari hedonisme itu egaliter, hidup bersahaja. Tapi hidup bersahaja juga jangan menghinakan diri kita ini, berpakaian yang rapi, pakaian yang pantas, karena itu dalam posisi menghargai diri kita sendiri, bukan memuaskan pandangan orang lain. Jadi jangan sampai anak-anak itu tidak diingatkan tentang hakikat manusia dirinya secara pribadi ketika nanti berada di tengah-tengah masyarakat. Pastikan Anda menjadi orang yang dirindukan, yang ketika Anda pergi dari sebuah komunitas atau di tengah-tengah masyarakat, orang rindu kehadiran Anda. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus kita pahami secara mendalam.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa inilah basic need kita. Pertama, bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian penguasaan atau power, kebebasan, freedom, kemudian kesenangan. Kita tidak mau diganggu. Begitu juga yang kita bangun pada siswa itu. Bagaimana membangun karakter bahwa kita paham betul dia punya gimana. Kok diganggu kesenangan saya? Kok saya kan butuh dihargai, dicintai. Tapi tentu sebagai seorang pendidik kita sudah paham kapan kita menempatkan hal-hal. Sebagai siswa yang terpelajar, dihukum Yulis. Ingat, Anda sudah memilih jurusan PKN. Wajib bagi Anda bertanggung jawab atas pilihan yang Anda buat. Kemarin saya pakai kalimat begitu, saya rasa nggak bagus. Karena life is choice, hidup adalah pilihan. Saya kasih mau pertanyaan supaya dia sadar kenapa hidup itu pilihan. Anak-anak sekalian, dulu Anda itu sebelum dilahirkan melakukan MOU dengan yang kuasa. Apa dikatakan? Alasku birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Ya, engkau adalah Tuhanmu. Akhir dari dunia. Seandainya dia menolak, dia tidak lahir dunia. Berarti dia sudah membuat pilihan. Waktu dia sekolah, ternyata dia memilih, saya tidak mau masuk SMP, mau masuknya MTS. Pilihan lagi. Berarti kita hidup ini dari detik ke detik tidak lebih mengambil pilihan-pilihan. Jadi jangan sampai ketika memilih satu pilihan, Anda tidak bertanggung jawab atas pilihan. Begitu Bapak sekalian. Ini mohon maaf kita berbagi, bukan menggurui. Kayaknya kita akan masuk pada bagian-bagian terakhir. Kasus Sabrina hanya bangun terlambat dan terpukul sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di ruang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu saja. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak bagian di kelas tanpa alas sepatu. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Yang pertama, posisi kontrol Pak Lukman adalah penghukum. Langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah. Langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah tanpa mendengarkan alasan Sabrina. Indikatornya ditandai dengan Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Pak Lukman menghardik dan membentak dengan nada suara yang tinggi, memberikan hukuman tanpa mau memahami alasan dan perasaan Sabrina. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Pertanyaan yang akan ditanyakan Pak Lukman jika mengambil posisi seorang manajer akan sesuai dengan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yakni mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses, dan membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Mengapa memakai sepatu tidak berwarna hitam? Tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah lupa
termasuk kamu hari ini, lupa menggunakan sepatu berwarna hitam. Validasinya, yakni dengan memahami kebutuhan dasar anak kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa memakai sepatu berwarna coklat. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini agar tidak terulang lagi? Menanyakan keyakinan, yakni menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, kira-kira gambaran dirimu akan seperti apa nanti? Kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah review pada saya tersebut, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna? Kedisiplinan, keindahan dan kerapian, nilai kebersamaan dan sama dengan temannya, dan tanggung jawab menjalankan keyakinan. Budaya positif. Saya kembali review di awal penyampaian saya tadi, yang budaya itu berawal dari paksa, biasa, budaya. Kalau sudah membudaya, maka serasa hilang dari bagian diri kita ketika kita tidak melaksanakan apa yang menjadi hal yang membudaya pada diri kita. Kayak tadi ya, saya sebutkan, sholat itu awalnya dipaksa, biasa jadi budaya. Harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal. Budaya positif harus nanti berujung pada munculnya motivasi internal. Melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, bapak ibu sekalian, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan murid. Bahkan dibutuhkan dukungan orang tua dan pemilik sekolah. Orang tua kita ini tidak peduli pak, sibuk cari uang aja ya. Ya saya sampaikan tadi, tantangannya memang kehidupan kita sekarang sudah ada virus yang namanya hedonisme. Anda laki-laki, ini saya review. Bapak ibu sekalian, itulah tantangan kita, karena hedonisme itu memacu diri kita bagaimana caranya mencari uang sebanyak-banyaknya. Efek panjangnya adalah anak kita tidak menjadi perhatian utama kita. Bapak ibu sekalian yang berbahagia yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Mudah-mudahan ini inspirasi terutama bagi saya pribadi dan pada kita sekalian. Tentu ini kerja berat. Waktu prakarsa kemarin saya membuat prakarsa tentang pelaksanaan sholat zuhur dan sholat duha. Karena tidak banyak yang hadir di sini, jadi saya sampaikan bahwa saya punya ide tentang bagaimana merutinkan pelaksanaan sholat duha dan sholat zuhur. Tapi evaluasinya adalah saya tetap harus menjaga bagaimana komitmen kita berkaitan dengan kemajemukan. Mengingat di sekolah kita ini tidak satu agama saja, maka menjadi tugas saya berkomunikasi dengan berbagai pihak yang ada di sekolah ini untuk menjaga toleransi. Ditambah daripada hal itu adalah sholat duha itu bukan sholat berjamaah, dia sholat infiradi atau sholat munfarid, sholat yang disunahkan dilaksanakan sendirian bukan dalam berjamaah. Itu tantangan saya sampaikan waktu prakarsa itu dalam rangka membangun budaya positif di sekolah. Siapa tahu dengan banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa tadi, mereka lebih tertata kehidupannya dan bisa menjadi evaluasi bagi kita sekalian, terutama saya yang malas-malasan di dalam beribadah. Mohon maaf Bapak sekalian, pada hal yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran di dalam menjalankan misi kita sebagai seorang pendidik. Kalau pendidik dia punya beban moral, bagaimana anak-anak itu terdidik. Landasan dasar terdidik, dia punya adab yang baik, dia sopan. Kamu pulang berangkat sekolah nak, sehat fisikmu, sehat jiwamu. Pulang sekolah nak, sehat fisikmu, sehat jiwamu. Pesan saya begitu. Ingatlah, ciri jiwa yang tidak sehat pulang dari sekolah ketika mulutnya itu
banyak sekali mengakomodasi kalimat-kalimat dari kebun binatang. Begitu kalau saya pakai negeri gue gitu. Mohon maaf bila tidak berkenan sekali lagi. Demikian, jika ada yang ingin disampaikan saya jadikan sebagai bagian dari evaluasi pada diri saya sendiri dan bisa menjadi inspirasi buat kita sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin apa yang disampaikan oleh tim pembina Bapak di pendidikan guru penggerak ini tidak sedetail dan segamblang yang Bapak sampaikan. Saya yakin sekali. Ya. Saya tidak mau terlalu banyak. Saya hanya tadi tertarik dengan si Sabrina tadi yang sepatunya coklat kemudian dihukum tadi. Seandainya saya yang jadi gurunya Sabrina, nggak tahu saya mau menempatkan sebagai manajer atau apa ya. Nggak usah khawatir. Kehilapan itu sudah biasa. Hanya perbaikan yang harus kamu jaga. Untung kamu masih pakai sepatu. Di sekolah sebelah itu pakai sandal aja yang ditegur. Nggak tahu sebelah mana. Gitu kan? Karena banyak sekolah di sebelah itu yang pakai sandal juga nggak ditegur. Ya mudah-mudahan Bapak nanti sebagai guru penggerak menggerakkan kita semua untuk rajin menegur. Karena siswa SMA 1 ini banyak pakai sandal juga nggak punya alasan apa-apa. Ya, kemudian Bapak dulu kuliahnya di Fakultas Kependidikan. Oh, teknik. Itu sangat bagus karena seorang insinyur gitu kan, kalau sekarang kan ST gitu, filosofi pendidikannya luar biasa. Cuma ada sedikit yang saya revisi. Dedikasi seorang guru itu ada dua, sebagai pengajar dan pendidik. Itu Pak ya. Pengajar transformasi ilmu, pendidik membentuk karakter. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid dengan segala ketaziman saya kepada beliau atas nasihat yang sudah diberikan. Jadi kembali saya review dari yang beliau sampaikan. Ingat, dedikasi kita, karya kita selama kita hidup, karena kita sudah mengambil pilihan ini, maka kita bertanggung jawab mengajari anak itu sekaligus kita juga mendidik. Dalam hal ini kata Kiai dalam Tuhan menuntun. Karena mereka itu ditakdirkan ke dunia itu sudah ada coretannya, cuma belum kelihatan. Kita tugasnya cuma menebalkan coretan-coretannya, memastikan yang negatif itu tidak tampak, tidak dominan, tapi yang positif-positifnya lebih. Kamu baca. Oke, sebelum ditutup, ini mumpung ada kesempatan dengan Bapak sebagai calon guru penggerak karena ini sedang menjalani pendidikan. Tapi kalau saya sudah menganggapnya Bapak sebagai guru penggerak, untuk kesepakatan kelas, sebenarnya kan sudah kita laksanakan 1 semester kemarin. Tapi kalau kita evaluasi, dan itu juga pernah dibahas oleh Pak Wid, bahwa sudah dibuat di masing-masing kelas beserta seluruh warga kelas, tetapi konsekuensinya kebanyakan masih denda. Sehingga itulah yang salah satu faktor yang menjadi penghambat kenapa itu tidak berjalan, selain faktor yang lain, karena mungkin masih minimnya pengawasan dari guru ataupun mungkin ada tim penegak kesepakatan kelas. Mungkin Bapak sebagai guru penggerak ada masukan untuk perbaikan ke depan seperti apa agar budaya positif yang sudah dibuat itu memang betul-betul dilaksanakan begitu. Terima kasih Pak Fer. Mungkin ini ada jelas ya yang terakhir. Terima kasih Bu Lista. Saya memang agak kaget waktu kita membuat keyakinan kelas itu, walaupun saya belum masuk dalam proses pendidikan ini. Yang pertama kok ini reward and punishment gitu ya. Ada denda, ada ini, saya bingung gitu.
Artinya mereka itu melaksanakan sesuatu seperti kesan terancam. Kalau tidak mengerjakan ini ada denda, mengerjakan ini ada denda. Jadi yang paling efektif mungkin teknis ya. Biarkan aja nanti siswa itu pakai pos apa itu, post-it apa itu ditempel tulis kalimatnya saja, nanti kita perbaiki. Karena bisa jadi itu muncul dari dalam dirinya. Misalnya fokus, toleransi, terbuka, menghargai pendapat orang lain misalnya. Ternyata itu yang muncul dari mereka, tempel di situ. Itu tinggal perbaiki pilihan kata. Jangan lupa itu didokumentasikan sebagai bentuk nanti pada saat kita menanyakan keyakinan. Ini kan dulu kamu sendiri membuat ini. Berarti kamu sudah yakini bahwa, ingat namanya keyakinan kelas itu sesuatu awalnya kesepakatan kelas yang diyakini dapat dijalankan. Kesepakatan kelas yang diyakini dapat dijalankan. Ada keyakinan yang sudah dibuat itu kita jadikan pada saat kita jadikan bahan pertanyaan, membangun konsensus dengan siswa pada saat di posisi menanyakan keyakinan. Dulu kamu pernah membuat ini, keyakinan ini. Kira-kira bagaimana dengan komitmenmu untuk menjalankan apa yang sudah kamu yakini? Kira-kira begitu. Nah, untuk hari itu denda atau ini sebaiknya itu bukan dijadikan sebagai alat ini, karena itu siswa justru akan merasa terancam karena ada denda. Kalau pendidikan pondokan kan beda ya. Kalau di sekolah begini kita tidak bisa melakukan karena bukan pilihan yang tepat. Kira-kira menurut saya, artinya ke depan bisa ada baiknya kita melakukan ini. Saya dengan guru penggerak sebelumnya melakukan diskusi panjang berkaitan dengan itu supaya kita punya komitmen berkaitan dengan. Mohon maaf kalau tidak memuaskan jawaban saya Ustaz. Artinya harapan saya ke depan mungkin ada baiknya kita evaluasi kembali karena ternyata denda itu menjadi ancaman, mengesankan ancaman pada siswa kalau tidak melakukan ini kena denda. Ternyata ada dijalankan kan nggak komitmen juga. Karena angkat dosa ini dijalankan kan, dia berkompromi. Mohon maaf ada waktu jadi jawaban saya. Nanti saya akan diskusi kembali dengan Pak Aris sebagai guru penggerak yang banyak menginspirasi saya juga. Apakah ini layak kita lakukan evaluasi atau bagaimana metode teknisnya supaya keyakinan kelas itu benar-benar muncul dari internal diri mereka. Saya kalau di ini tambahan sedikit, saya kalau sudah itu lebih tertarik ini ya. Bagaimana anak-anak itu menyetrika bajunya bersih. Karena dari gambar itu saja itu sudah sebuah keberhasilan. Kalau mereka mau menyetrika baju, mau bersih, mau menyetrika, menggunakan karpung, gitu. Menurut saya itu keberhasilan yang sudah bagus. Karena untuk berkomitmen melakukan itu pekerjaan yang berat. Bagi seorang siswa beda dengan kita, karena ini ada rasa-rasa bagaimana kalau tidak bagus. Demikian, mohon maaf kalau belum itu sesuai dengan Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian saya MC-nya jadi nantinya aku cuma kenalin sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga ke depan ada Google lagi yang lebih baik yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Semua Bapak Ibu sekalian jangan merasa ini beban hukum itu mengasihkan. Kita akan ketemu dengan semua orang. Apalagi saya ketemu dengan guru SD ini seru banget. Asik mereka di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bila, kamu sudah bersedia datang. Saya lihat di gambar petugas pengibar bendera hari Senin kemarin, kelas 11 Sasker, kamu bertugas sebagai pengibar bendera. Tapi saya perhatikan kemarin hari Senin kamu tidak melaksanakan tugas, kata Bu Vero, kamu tidak bersedia menjadi pengibar bendera. Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Ya Pak, karena saya digantikan oleh Marisa. Cuma bersih-bersih kemarin saya tidak kebagian karena saya lagi acara mengikuti sama teman-teman pasti saya.
saya Pak. Di sana juga ada Pak Henry Pak. Oke, Bila. Berarti kamu melaksanakan bermain voli itu juga kan bagian dari hobimu. Tapi apakah kamu tahu bahwa kita sudah punya keyakinan kelas? Ya Pak. Kamu mengerti keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Itu Pak. Apa? Bertanggung jawab terhadap tugas dan menghargai teman Pak. Artinya kamu ingat bahwa itu yang harus kamu lakukan ketika tidak melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera ya. Nah, sekarang apa langkah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu berkaitan dengan tidak melaksanakan keyakinan kelas? Setelah ini saya akan mengambil juga dan minta maaf kepada Bu Vero Pak. Karena sudah memberi kesempatan kepada saya, namun saya mengabaikannya. Dan saya juga akan minta maaf kepada teman-teman saya yang sudah memberi perhatian juga kepada saya, namun saya abaikan karena saya tidak masuk ke bola. Dan saya juga akan berterima kasih kepada Mari karena sudah bersedia memperhatikan saya. Oke, terima kasih Bila. Artinya kamu sudah paham bahwa kita harus bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan kepada kita. Paham Bila? Nah, terima kasih Bila. Sekarang boleh kembali.